Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarah Syahrani Hidayat dengan NIM 031112300014. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Jadi video ini aku ingin mereview jurnal yang berjudul Akuntansi Manajemen Lingkungan, Inovasi Hijau, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Manajerial. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya video ini tidak sempurna atau ada kesalahan. Semoga kalian mengerti dengan apa yang aku review. Next video. Oke, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Akuntansi Manajemen Lingkungan, Inovasi Hijau, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Manajerial. Dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI, dan saya sendiri Sarah Syahrani Hidayat. Yang pertama itu ada identitas jurnal, judulnya Akuntansi Manajemen Lingkungan, Inovasi Hijau, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Manajerial. Penulis ada Endang Dwi Wahyuni, Driana Leniwati, dan Neila Salsabila. Volume dan nomor, volume 14 nomor 2 tahun 2024. Latar belakang dari jurnal ini yaitu latar belakang penelitian ini dimulai dari kondisi perusahaan manufaktur yang di satu sisi berperan besar dalam meningkatkan produk domestik bruto, tetapi di sisi lain juga menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan. Permasalahan seperti limbah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran air, dan pencemaran udara masih sering terjadi akibat aktivitas produksi perusahaan manufaktur. Hal ini menimbulkan tuntutan dari pemerintah, masyarakat, dan investor agar perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam konteks akuntansi, perusahaan tidak lagi cukup hanya menyajikan laporan keuangan yang berorientasi laba. Perusahaan juga harus mampu menyajikan informasi mengenai biaya lingkungan dan dampak sosial dari aktivitas operasionalnya. Oleh karena itu, akuntansi manajemen lingkungan diperlukan sebagai alat bagi manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola biaya lingkungan secara lebih efektif. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk melakukan inovasi hijau, yaitu inovasi produk atau proses produksi yang ramah lingkungan agar perusahaan dapat bertahan dan tetap kompetitif di tengah tuntutan keberlanjutan. Selanjutnya ada tujuan dan metode penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan inovasi hijau terhadap kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2021. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode explanatory. Dari 198 perusahaan manufaktur diambil sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Diperoleh sampel sebanyak 60 perusahaan. Lalu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi manajemen lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan inovasi produk berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Akuntansi manajemen lingkungan tidak berpengaruh karena beberapa perusahaan mengeluarkan biaya lingkungan yang relatif kecil. Inovasi hijau berpengaruh terhadap kinerja manajerial, tetapi pada uji analisis deskriptif pada nilai MEAN menghasilkan nilai minus yang artinya perusahaan manufaktur pada tahun 2020 nilai arus kas operasi lebih kecil dibandingkan tahun 2021 sehingga menghasilkan nilai minus. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi pandemi COVID. Lalu ada implikasi praktik. Hasil penelitian sejalan dengan teori triple bottom line, di mana pengukuran kinerja suatu perusahaan secara menyeluruh dengan memfokuskan perolehan profit, kepedulian sosial, serta pelestarian lingkungan. Lalu ada originalitas atau kebaharuan. Dalam stakeholder teori,
perusahaan menentukan dan menetapkan strategi dan akuntansi manajemen lingkungan yang mampu menjaga kepentingan para stakeholder, yang nantinya para stakeholder dapat memberikan kontribusinya kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan di masa depan. Green innovation juga dapat meningkatkan kinerja manajerial dengan menerapkan teknologi baru, perangkat keras atau lunak, yang berhubungan dengan proses produksi yang akan mengarah pada efisien energi, pengurangan polusi, daur ulang limbah, desain ramah lingkungan, dan pengelolaan lingkungan dalam perusahaan. Lalu, ada kelebihan dari jurnal ini, yaitu yang patut diapresiasi. Yang pertama, topik penelitian yang diangkat sangat relevan dengan kondisi saat ini, khususnya berkaitan dengan isu lingkungan, keberlanjutan, dan peran akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Kedua, penelitian ini didukung oleh landasan teori akuntansi yang kuat, seperti teori pemangku kepentingan, teori legitimasi, dan teori triple bottom line, sehingga memberikan dasar konseptual yang jelas dalam menjelaskan hubungan antara akuntansi manajemen lingkungan, inovasi hijau, dan kinerja manajerial. Selain itu, metode penelitian disusun secara sistematis dan dijelaskan dengan runtut, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian. Penggunaan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga menambah kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Selanjutnya, ada keterbatasan jurnal. Di samping kelebihannya, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 1 tahun, sehingga hasil penelitian lebih mencerminkan kondisi pada periode tersebut dan belum sepenuhnya menggambarkan penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan inovasi hijau dalam jangka panjang. Selain itu, pengukuran inovasi hijau dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis keuangan, yang sudah memberikan gambaran kinerja ekonomi perusahaan, namun masih dapat dikembangkan dengan menambahkan indikator non-keuangan agar mencerminkan praktik inovasi hijau secara lebih komprehensif. Jumlah sampel penelitian yang terbatas juga disebabkan oleh masih banyaknya perusahaan yang belum melaporkan biaya lingkungan dan laporan keberlanjutan, sehingga hasil penelitian ini lebih mencerminkan kondisi pelaporan perusahaan manufaktur di Indonesia. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai penelitian, melainkan membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan yang lebih luas dan mendalam. Jadi, kesimpulan, berdasarkan hasil review jurnal yang telah dilakukan saya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran akuntansi dalam mendukung pengelolaan lingkungan dan peningkatan kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial, yang mengindikasikan bahwa praktik akuntansi lingkungan di perusahaan manufaktur masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Sebaliknya, inovasi hijau terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial karena inovasi yang berorientasi pada lingkungan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian video review jurnal dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kalian mengerti dengan apa yang aku ucapkan atau aku review. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.